Jalan-jalan, layanilah Tunjukkan diri kita. dengan rohmu. Jalan-jalan, layanilah Yang di belakang dengan rohmu. Jalan-jalan, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. katakan kanan kiri kita ada banyak waktu. Tiada jangan pekerjaan besar menunggu ladang siap itu Dengan iman katakan. rendahkan segala beban dan dosa yang melimpah. Tuhan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala Siap-siap lebih lagi. biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. 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 Katakan kanan kiri kita. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohku. Biarlah rohku menyala-nyala melayanilah Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Pada hari ini saya berada di Bukit Doa Depok. Saya percaya bahwa pada saat kita masuk di dalam satu bukit doa, itu atmosfer surga itu turun ya. Maksudnya karena tempat ini sering dipakai untuk berdoa, maka kita pada waktu masuk di dalam satu tempat bukit doa, hadirat Tuhan itu kuat, hadirat Tuhan itu nyata. Pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, cepat sekali ya terhubung dengan Tuhan. Jadi saudara yang rindu untuk lebih dalam dengan Tuhan, mari kita sediakan waktu kita, saatnya kita untuk tidak disibukkan oleh pekerjaan, oleh keluarga, oleh masalah-masalah hidup. Kita masuk ke bukit doa menyendiri bersama Tuhan ya saudara. Karena di sini juga ada gua-gua, bisa masuk doa seorang demi seorang. Seperti Tuhan Yesus, setiap pelayanan Tuhan Yesus, setiap pagi-pagi benar, dia ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Semua pelayanan Tuhan Yesus diawali pada waktu dia menerima kuasa dari Roh Kudus, maka saatnya Tuhan Yesus memulai pelayanannya karena ada kuasa daripada Tuhan Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Roh Kudus itu yang bekerja, dan kita pun sama dipenuhi roh yang sama. Ya, rohnya Tuhan Yesus yang memenuhi Tuhan Yesus, dan roh itu ada pada kita. Jadi gak setiap harus hamba Tuhan, cari hamba Tuhan untuk berdoa, untuk menyembuhkan. Kita cari hamba Tuhan, memang gak salah ya untuk kita cari hamba Tuhan untuk didoakan. Tetapi sebetulnya kuasa yang sama yang Tuhan Yesus terima atau hamba-hamba Tuhan terima, dan kita juga jemaat juga sudah menerima Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Jadi kita bisa mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus, ada kesembuhan, nubuatan, ada penglihatan, karena iman, karena mujizat, banyak hal yang Tuhan sediakan. Ya, karena Tuhan kita, Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Kita harus mengalami Tuhan. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah perjalanan kehidupan setiap manusia pribadi, lepas pribadi bersama Tuhan yang menciptakan kita, berjalan menuju kekekalan. Ada yang bertemu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Ada yang tidak bertemu. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita saudara yang sudah dipilih, ya, karena
setiap orang dipilih Tuhan. Tapi ada yang sedikit yang terpanggil, sedikit lagi yang setia. Baiklah kita menjadi golongan yang setia kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Ya saudara, hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan pesannya. Tadi kita sudah ikutin sesi pertama pagi dari jam 10 sampai jam 12 siang, jam 2 sampai jam 5. Barusan KKR, mujizat kesembuhan jam 7 sampai jam 9, saudara ya. Jadi kita mulai padat nih acara dan bersama jaringan doa nasional dan KKR mujizat kesembuhan. Puji nama Tuhan, saya juga bersuka cita sekali, bersemangat kembali walaupun tekanan hidup ya, masalah-masalah pergumulan ada dan banyak, baik pihak keluarga maupun pelayanan apapun juga. Tetapi pada saat saya kesini lagi, diurapi lagi, dijamah Roh Kudus lagi, kembali semangat itu berkobar-kobar ya. Seringkali semangat ya, roh kita menyala-nyala, kadang bisa padam, bisa redup. Karena apa? Karena ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan ya. Tapi di tengah pergumulan, tengah masalah, kita bisa tetap bersemangat, bahagia. Saya juga heran melihat diri saya. Tadi menyembah Tuhan, meloncat-loncat ya. Mengangkat tangan, menyembah dengan segenap hati. Bersama suami, karena saya percaya inilah maksud tujuan Tuhan. Untuk suami saya mengalami masalah dengan penyakitnya. Nah disitulah kita suami istri boleh sehati mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mencari kehendak Tuhan. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan kami. Dan saya percaya Tuhan mau pakai hidup kami menjadi alatnya yang mulia. Puji nama Tuhan. Ini ada firman Tuhan yang disampaikan. Seringkali saya bertanya sama Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus disampaikan untuk para penonton YouTube Pas Agape? Saya percaya pada saat menonton YouTube Pas Agape, itu pesan Tuhan disampaikan, Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini, dan saudara menangkap benih firman, benih iman ya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, Tuhan udah berkata, Tuhan sudah berfirman, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, jangan patah semangat, jangan lemah, jangan putus asa. Sehingga Tuhan berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh kita yang di dalam kita ini, yang kita yang sesungguhnya, yaitu roh kita, jangan sampai padam, jangan sampai suam-suam, dingin ya. Kita terus kobarkan, karena ada api Roh Kudus yang sudah di dalam kita harus diaktifkan. Seringkali kita lupa ada Tuhan di hati kita, ada Roh Kudus di hati kita, di dalam kita. Kita seringkali lupa karena kita selalu fokus pada masalah, selalu memikirkan tekanan-tekanan hidup, masalah, pergumulan, persoalan, ya. Jadi lupa, oh iya, diingetin lagi nih, ada Tuhan di dalam kita. Saya kemarin ngajarin cucu saya, kalau saya bawa dia sekolah ya, saya menyetir mobil, saya bilang sama cucu saya, Kiara, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di hati, dia pegang hatinya, Tuhan Yesus ada di hati. Dan Tuhan Yesus ada di mana lagi? Ada di surga. Jadi ingat, jadi selalu, baru 3 tahunnya, selalu kalau saya tanya, Kiara, Tuhan Yesus di mana? Dia pasti udah ingat jawabannya, ada di hati Kiara gitu ya. Dan di mana lagi? Ada di surga. Jadi kita diingatkan lagi, iya ya, Tuhan Yesus tuh ada di hati kita. Kalau Tuhan tidak naik ke surga, maka rohnya tidak akan turun ke setiap orang ya yang menerima dia. Ya bermiliar orang percaya Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat sudah naik ke surga, dan rohnya itulah yang masuk ke seluruh orang yang terima Tuhan sebagai juru selamat. Ya, ada berapa miliar lah.
menurut data ya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ya. Jadi puji Tuhan, kita diingatkan hari ini, ayo kobarkan lagi, walaupun sudah bermasalah, sedih, tekanan hidup. Itu lebih lagi ya, Tuhan akan menampung ya kekuatan kita pada saat kita punya masalah, pergumulan, kita lebih lagi menyerap Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi ngandelin Tuhan ya. Maka Tuhan izinkan berbagai masalah, persoalan hidup, sehingga manusia mengalami jalan buntu, mengalami tembok, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Saatnya manusia itu menyadari bahwa ada kekuatan yang tidak bisa kita lakukan lagi ya. Maksudnya kekuatan kita habis. Disitulah kita menyadari bahwa kita manusia biasa, tidak bisa melakukan apapun ya. Seringkali makanya kesombongan manusia itu dibenturkan dengan masalah yang tidak ada solusinya. Oleh sebab itu mulai mencari Tuhan, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan percaya ada kuasanya yang masih bekerja sampai hari ini. Oleh sebab itu saudara, dimanapun saudara yang mengalami masalah saat ini, yang ada pergumulan, mungkin ekonomi kah, sakit penyakit kah, persoalan kah dalam keluarga, dalam hubungan kah, percayalah, disitulah Tuhan akan bekerja. Asal saudara mau merendahkan hati datang kepada Tuhan, ya, minta supaya Tuhan menolong. Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, dan roh yang mengingatkan kita, ya. Seringkali kita pada saat masalah datang, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Tiba-tiba firman Tuhan yang keluar. Tiba-tiba firman yang keluar. Ya, oleh sebab itu, baca firman Tuhan. Baca, renungkan. Saudara nanti hafal nggak hafal, mengerti nggak mengerti, baca aja, Roh Kudus tolong. Ya, supaya kita bisa mengerti ya, kita bisa merenungkan. Nanti suatu saat Roh Kudus mengingatkan, itu adalah firman yang keluar dari Roh Kudus. Ya, seperti kemarin dulu saya mengalami masalah yang berat sekali. Pengen ninggalin iman kita, pengen murtad gitu ya. Tapi Roh Kudus ingatkan lagi, tinggal sedikit waktu lagi. Aku tidak akan menangguhkan kedatanganku. Barang siapa yang setia sampai akhir, aku akan berikan mahkota kehidupan. Jadi ada janji Tuhan. Ya, tiba-tiba Roh Kudus ya, dia kan roh penghibur, roh penolong, roh yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Ya, suara Roh Kudus di hati kita, tiba-tiba masuk di pikiran kita. Itu Roh Kudus yang selalu menguatkan lagi. Oleh sebab itu mari aktifkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa ya, tapi diingatkan lagi, oh iya, ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi kita bisa tetap on fire, tetap semangat, tetap menyala-nyala karena ada kuasa Roh Kudus yang sudah mengalir. Ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita di dalam kesesakan, dalam kesusahan, kesulitan, masalah, sakit penyakit nggak bisa saudara. Nggak bisa kalau bukan Tuhan. Seringkali nih pikiran udah beban berat, bisanya muka kita jadi cemberut mikirin masalah. Ini dahi ya, mengkerut saudara ya. Karena mikirnya udah masalah. Nggak bisa kita kadang ketawa, bersukacita pun kita sulit saudara. Kita nggak munafik ya. Saya sendiri mengalami banyak masalah pergumulan tuh kadang di otak tuh udah penat ya. Ini pikiran udah mengkerut gitu ya saudara. Tapi firman Tuhan menegaskan, bersukacitalah. Ya, ini perintah loh saudara ya, tanda seru. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Seringkali kita nggak sabar, pengen cepet-cepet nih masalah selesai. Pengen cepet-cepet doa dijawab. Pengen cepet-cepet sakit sembuh. Pengen cepet-cepet masalah ekonomi kembali dipulihkan. Pengen cepet-cepet ya, semua pengennya serba instan. Serba pengen cepat ya Tuhan pulihkan. Tetapi Tuhan itu melihat proses. Tuhan itu menyukai proses ya. Proses apa yang Tuhan sukai? Proses hati. Makanya ada masalah itu
supaya hati kita yang sombong lama-lama dikikis jadi rendah hati. Gak bisa kita nyombongin lagi. Mungkin, oh kita banyak uang ya, jadi sombong. Pada saat kita gak punya uang, pada saat seret ekonomi, dagangan sepi. Nah, disitulah kita belajar untuk rendah hati. Jangan sombong. Ya, jangan apa-apa kekuatan kita pakai uang. Apa-apa kita sogok uang. Apa-apa kita persahabatan dibeli dengan uang. Ya, hati-hati saudara. Tuhan gak suka ya. Jadi banyak hal perkara yang Tuhan sedang proses di hati. Ada hati yang keras banget. Ada hati yang sulit untuk mengampuni. Ada yang sulit sekali minta maaf, itu sulit sekali. Saya dulu begitu juga. Ya dulu ya. Sulit ngomong maaf ya, saya yang salah. Itu gak gampang bagi saya. Kenapa? Kayaknya saya benar deh. Aku gak salah, aku yang benar. Kamu yang salah. Seringkali begitu. Maka itu kerasnya. Nah, berbagai proses-proses hidup dalam hidup saya menimpa, saya sekarang bisa berpikir jernih. Oh iya Tuhan, diingatkan Roh Kudus, saya yang salah, saya harus minta maaf. Oh iya Tuhan, salahnya saya di sini, saya mau berubah. Jadi ada banyak didikan Tuhan, ada banyak hajaran Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur supaya ia berbalik dan bertobat. Itu maksud Tuhan ya. Melalui hajaran, melalui masalah, melalui pergumulan, itu ada didikan Tuhan. Kalau kita bukan anak Tuhan, kita akan dibiarkan. Kayak kita punya anak tetangga, masa kita hajar, kita pukul kalau dia nakal? Kan nggak mungkin. Kalau anak kita nakal, kita hajar, kita didik. Makanya kita anak Tuhan, kita dididik Tuhan, dihajar Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya kita jangan tersesat, supaya kita jalannya benar, supaya hidup kita menjadi berkat ya bagi Tuhan, tidak memalukan ya saudara ya. Jadi saya percaya di hari Pentakosta ini, di mana roh kita tadi dicas lagi, yang menerima baptisan Roh Kudus, tadi saya lihat banyak sekali ya. Dan juga tadi Pendeta Tony Daud dari Jaringan Doa Nasional tadi pagi khotbah juga ya, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia masuk dalam kegelapan. Banyak yang bilang, ayo kita keluar negeri. Istrinya bilang, ayo Pi, apa kita mau keluar negeri juga? Enggak, kita tetap stay di Indonesia. Pada saat Indonesia kegelapan datang ya, Indonesia masuk dalam masa-masa kegelapan, disitulah kita sebagai anak Tuhan, sebagai pendoa, itu terang kita semakin jelas. Di tengah kegelapan, terang kita semakin benderang, menerangi orang lain, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, sumber terang ya. Jadi kita stay di Indonesia, jangan takut, jangan khawatir, percaya masih ada mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jangan kita khawatir, ekonomi sesepi apapun, anak Tuhan pasti diberkati kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, tidak buka celah, ya, tidak sombong, selalu mengandalkan Tuhan, rajin bekerja, pasti berkat Tuhan selalu ada. Ya, punya iman, karena manusia hidup dengan iman. Apalagi pada akhir zaman, kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya iman kepada Tuhan Yesus, habis kita. Kenapa? Lemas, gak ada pengharapan. Tapi imanlah yang menguatkan. Iman itu belum melihat tapi percaya pasti Tuhan tolong. Pasti ada berkat Tuhan, diperkatakan. Ya, walaupun orang lain dagangan sepi, aku pasti laris, aku pasti diberkati. Karena hidup kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri aja saudara ya. Jadi kita harus menyatu dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, agenda Tuhan, dan juga kita masuk di dalam destiny Tuhan ya. Kita baca lagi satu ayat di dalam kitab Wahyu, ini ayat yang jemaat yang terakhir ya, di kitab Wahyu 3 ayat yang ke-14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi saudara pilih, jangan suam-suam.
Kalau dingin, ya dingin Tuhan. Kok kayaknya hatiku dingin, tawar sama Tuhan. Saudara langsung berdoa, mengakui di hadapan Tuhan. Saya juga kadang pernah ya ngomong, Tuhan kok aku tawar ya dengan Engkau, kok rasa cinta akan Tuhan kok kayaknya nggak ada nih di hati. Tuhan, kobarkan lagi cinta akan Tuhan, bangkitkan lagi semangatku, biarlah rohku menyala-nyala mengasihi mencintai Tuhan. Kita bisa berdoa, jangan dibiarkan ya hati kita ini harus kita jaga selalu dekat Tuhan, cinta Tuhan berkobar-kobar ya roh kita ya. Jangan suam. Apa sih saudara suam tuh? Nggak panas, nggak dingin. Saudara tetap ke gereja, tetap berdoa atau tetap baca firman, tapi hanya rutinitas. Oh, aku anak Tuhan, aku KTP Kristen, aku harus ke gereja, ya. Seperti apa ya, ritual gitu ya. Ritual tuh mengerjakan tanpa rasa, tanpa kasih akan Tuhan. Ya udah ke gereja lah, memang gua Kristen, KTP gua Kristen, ke gereja gitu ya. Tapi di gereja nggak fokus kepada firman, nggak fokus sama Tuhan, pikirannya melayang-layang. Kadang ada yang main gadget ya, balas-balas WA, lihat Facebook, apa ada saudara. Ya, malah ada yang main game-game saudara ya. Saya pernah tegur, ini lagi kebaktian, lagi dengar firman, kok saya lihat di depan saya main game saudara ya. Percuma, saya bilang nggak usah ke gereja saudara ya. Itulah orang yang suam-suam ya, apalagi yang sudah pelayanan. Ya, WL, singer ya. Tapi dia tidak punya hubungan karib dengan Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tinggal tunggu jatuhnya. Ya, masih melayani, masih tamborin, masih singer ya, masih pelayan di gereja, tetapi dosa jalan terus, masih selingkuh, masih sama cowok lain yang bukan suaminya. Saya juga heran, saya juga mikir ya, kok bisa ya? Kok bisa ya gitu? Apakah gak ada rasa tertuduh? Apakah Roh Kudus yang di dalamnya nggak ngomong gitu ya? Kamu dosa, kamu salah, kamu harus bertobat. Harusnya terjadi pertobatan. Tapi ini enggak, pelayanan, tetap pelayanan. Main sama laki-laki lain, masih main sama laki-laki lain. Saya juga sampai, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Saya sedang mendoakan ya supaya dia bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan masa lalunya, bertobat, menyadari, hancur hati. Kalau enggak akan masuk kerajaan sorga. Ya saudara, hati-hati. Jangan kalian dan saya menyangka udah pelayanan, udah melayani di gereja, udah tiap minggu rutin ke gereja. Ya nggak tahu ya kalau di rumahnya ada punya hubungan pribadi sama Tuhan, saya nggak tahu. Kalau punya hubungan pribadi sama Tuhan, nggak mungkin berbuat dosa. Ya ada alarm ya dari Roh Kudus di hati ya. Saya rasa nggak ada bangun hubungan pribadi sama Tuhan, makanya dia berani untuk tetap berbuat dosa tapi tetap ke gereja, tetap pelayanan. Hati-hati, tinggal tunggu jatuhnya ya. Jadi kita harus bertobat, masuk dalam pertobatan sungguh-sungguh, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani berasal dari kasih kita kepada Tuhan. Makanya seringkali saya bilang, pelayanan itu didasari atau dimulai karena kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama. Itulah hukum yang utama dan terutama. Kalau kita melayani tanpa kita cinta Tuhan, kita melayani tanpa cinta pada jiwa-jiwa, saudara akan salah jalan karena motivasi uang. Oh, gue pelayanan dapat PK. Oh, gue pelayanan pelepasan gue dapat amplop tebal. Ya, jadi motivasinya salah. Jadi cinta uang, hati-hati seperti Yudas ya, mengkhianati Yesus, mencuri uang dia bendahara ya, saudara, ujungnya neraka, maut ya. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita harus jangan menjadi orang Kristen yang munafik ya, yang di luarnya indah seperti kuburan tapi dalamnya tengkorak ya. Dan saya juga diingatkan Roh Kudus ya, bahwa kematian rohani itu seringkali tidak terasa, tidak terdeteksi. Kenapa? Karena masih pelayanan, masih dengar khotbah, masih sukacita, tepuk tangan, dengar firman. Ya, tetapi rohnya yang di dalam dia tidak perhatikan, lama-lama mundur. Dari suam-suam lama-lama bisa mati loh. Ya, rohani kita mati ya, roh kita mati ya.
Hati-hati saudara ya. Jadi bukannya secara jasmani ya, kematian rohani itu lebih mengerikan. Karena kematian jasmani itu dimulai dari kematian rohani. Ya, kalau kematian rohani, engkau jiwamu binasa. Jadi hati-hati, kita harus menghidupkan kembali roh kita, menyala-nyala, kembali cinta Tuhan, kembali hidup dalam pertobatan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu setia dan adil, Dia mengampuni asal kita sungguh-sungguh bertobat, hancur hati dan tidak berbuat dosa lagi, hidup dalam kebenaran. Apakah kita bisa hidup tidak berbuat dosa lagi? Bisa. Ya, karena ada Roh Kudus dalam kita. Walaupun jatuh bangun kita dalam dosa, tetapi kita tidak menikmati kubangan dosa, ya. Seperti anak yang terhilang, dia bangkit, dia kembali ke rumah bapaknya. Demikian juga hidup kita harus berbalik kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, dan kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hari ini pesan Tuhan di mana roh kami Tuhan terus mau menyala-nyala dan melayani Tuhan di tengah masalah, kesesakan. Kami terus mau bersukacita karena ada roh sukacita, karena ada Roh Kudus yang mengalir, membuat buah-buah roh di dalam kehidupan kami nyata. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri penuh dalam kehidupan kami. Sehingga buah-buah roh ini dihasilkan karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Juga ada 9 karunia roh Tuhan, di mana kami boleh Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat karunia mujizat, karunia untuk penglihatan, nubuatan, karunia iman, dan banyak lagi, ada 9 karunia roh. Biarlah Tuhan penuhi kami untuk melayani jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu yang mulia. Setelah kami menyelesaikan rencana Tuhan, kami akan pulang bertemu muka dengan Engkau. Itulah menjadi kebahagiaan kami ya Bapa. Sukacita kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berkat-Mu tercurah pada setiap yang menonton YouTube Pas Agape. Bukan satu kebetulan, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati yang mendengar pesan Tuhan pada hari ini. Biarlah roh kami kembali menyala-nyala. Yang sudah suam, sudah dingin, kembali Kau aktifkan kembali Tuhan. Biarlah mereka hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menjadi